tentunya ya, maka terjadilah tentang peneguhan nikah ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 29. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-29. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca secara bergantian. Saya membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil, dengan lantang dan suara jelas. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang merupakan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sama-sama. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Yang mau saya sampaikan di tempat ini adalah, di dalam rumah tangga, kepala rumah tangga itu adalah Kristus. Kepala rumah tangga kita adalah Kristus. Itu hierarkinya. Kristus, suami, istri, anak-anak. Saudara harus mengerti dalam rumah tangga Kristen, baik yang belum menikah. Jadi yang belum menikah juga harus tahu ini. Ya saudara ya. Perhatikan saudara. Di situ dikatakan ayat 22, hai istri, tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Ya, tema kita Kristus adalah kepala rumah tangga. Jadi Bu Esther harus tunduk kepada suami. Itu firman Tuhan katakan. Lalu ada yang bertanya, Pak Pendeta, suami yang seperti apa? Tentu suami yang takut akan Tuhan. Jadi jangan sembarangan tunduk kepada suami. Ini banyak kasus firman Tuhan katanya harus tunduk kepada suami, tapi suaminya mabok-mabokan, main judi, ya hidupnya gak benar. Apakah harus tunduk Pak Pendeta? Saya jawab tidak usah tunduk kepada suami yang begitu, karena firman Tuhan tunduk kepada suami yang takut akan Tuhan. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi harus tunduk kepada suami yang takut akan Tuhan. Kalau suami nggak benar jangan tunduk. Nanti saudara istri, kamu silakan mencuri. Lalu istri ikut mencuri apa yang diperintahkan suaminya. Itu kan nggak benar. Jadi garis bawahi suami yang takut akan Tuhan. Lalu yang berikutnya saudara perhatikan. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi suami, para laki-laki di sini, kalian itu adalah nanti menjadi kepala keluarga. Imam dalam rumah tangga Kristen itu adalah suami. Jadi seharusnya suami yang harus takut Tuhan. Suami harus dorong istri ke gereja, di bidang rohani dan lain sebagainya, bukan istri. Nah sekarang kan dunia terbalik Bapak Ibu Saudara. Banyak istri yang dorong-dorong suaminya untuk ke gereja. Betul ya saudara ya? Bukan suami yang mendorong istrinya ke gereja. Padahal imam itu dalam rumah tangga Kristen itu adalah laki-laki. Sama saudara seperti ya agama seberang juga kan imamnya laki-laki, betul ya? Kalau sholat mereka yang mimpin di depan siapa? Laki-laki, tidak boleh perempuan. Nah di Kristen juga mirip. Imam itu harus mendorong istrinya harus lebih rohani daripada istrinya. Itu yang benar.
Lalu yang berikutnya, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dan segala sesuatu. Perhatikan ayat 25, Efesus 5 ayat 20. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi Kristus itu sudah memberikan nyawanya bagi kita semua. Bukan hanya kepada rumah tangga, lepas rumah tangga, tetapi kepada jemaat, kepada kita. Demikian juga suami harus berkorban kepada istri, kepada anak. Ya, harus bertanggung jawab. Nah ini. Lalu dikatakan bahwa untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman. Jadi untuk menguduskan suami yang gak beres, artinya yang punya kasus, dikuduskan dengan apa saudara? Atau istri yang punya kasus, ya, dikuduskan dengan apa? Air dan firman. Air bicara tentang apa saudara? Baptisan. Bicara tentang pertobatan, ya. Lalu firman itulah yang menyucikan. Jadi kita itu disucikan melalui apa? Firman. Orang yang gak benar dengan firman Tuhan, dia bertobat, berubah, mereka disucikan oleh apa? Pendengaran akan firman itu. Itu maksudnya disucikan oleh firman. Saya juga sudah disucikan oleh firman. Kalau saya nggak disucikan oleh firman, mungkin saya juga hidupnya nggak benar, Bapak Ibu Saudara ya. Bisa saja hidup nggak benar, nggak takut Tuhan. Karena firmanlah saya disucikan. Karena firmanlah yang mengubahkan saya. Itu maksud firman Tuhan. Jadi semua orang harus disucikan oleh apa? Firman-Nya. Amin, Bapak Ibu, harus disucikan oleh firman-Nya. Nah pada saat ini, ya saya bilang sama Esther, ya kalian, ya ini bukan rahasia lagi, kita juga semua udah tahu di sini ya. Udah berapa tahun, Bre? 5 tahun ya? Lebih ya? 6 tahun ya? 6 tahun meninggalkan istrinya, ya. Lalu ada kasus tertentu yang tidak saya sebutkan. Ya memang ada juga penyangkalan Roh Kudus, harus dibaptis, teguhkan. Imannya harus diteguhkan, pernikahannya harus diteguhkan. Karena satu penyangkalan, firman Tuhan katakan, dosa yang tidak diampuni adalah menyangkal Roh Kudus. Nah, tanpa sadar itu sudah penyangkalan, tidak bisa diampuni. Tapi kalau dia bertobat kembali, maka akan diampuni. Makanya hari ini terjadilah peneguhan nikah. Harus diteguhkan. Jadi disucikan lagi. Diingatkan kembali bagaimana Bapak Andre dan Ibu Esther dulu menikah, pemberkatan nikah. Mengingat kembali. Artinya bahwa kenapa harus diteguhkan? Ingat kembali pernikahan yang suci itu. Jadi pernikahan itu tidak bisa dinodai dengan apapun, Bapak Ibu Saudara. Ya kita yang sudah berkeluarga pasti tahu. Ya, artinya kalau sudah menikah, satu istri, satu suami. Gak boleh macam-macam lagi, saudara. Makanya sangat mengerikan juga banyak orang Kristen yang bukan hanya 1 dan 2. Kasus seperti ini sangat banyak, Bapak Ibu Saudara ya. Sangat banyak. Menyedihkan, orang Kristen belum bertobat, rumah tangganya hancur dan lain sebagainya. Karena dia tidak memahami tentang pernikahan Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan. Ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Saya sama Bu Astrid, saya mengasihi Bu Astrid sama seperti saya mengasihi tubuh saya. Saya nggak mau menyakiti dia, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya menyakiti dia, istri saya, sama saya menyakiti diri saya sendiri. Kalau dia sedih, saya juga ikut sedih. Makanya firman Tuhan katakan, perhatikan Bapak Andre Beis, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Makanya di dalam kekristenan tidak ada yang namanya kekerasan. Ada firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 19 ayat 16,
Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi pernikahan Kristen bukan seperti pernikahan orang yang agama lain. Ya, saya singgung agama lain. Bisa 2 istri, 3 istri, 4 istri, 5 istri. Di Kristen 1 istri, 1 suami. Seumur hidup. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hanya Tuhan yang menceraikan. Bagaimana cara Tuhan menceraikan? Melalui apa? Kematian. Maut memisahkan mereka. Kematian memisahkan mereka. Barulah itu cerai dari Tuhan. Bapak Ibu ya, perhatikan. Lalu kalau sudah cerai Pak, bagaimana? Apakah bisa menikah lagi? Orang Kristen bisa. Karena ada ayatnya bahwa ketika mereka sudah meninggal di antara mereka, ya, maka mereka bisa menikah lagi. Sah nggak? Sah. Karena firman Tuhan yang mengatakan sampai maut memisahkan. Kalau suaminya udah meninggal atau istrinya bisa menikah lagi. Tapi kalau nggak mau menikah ya lebih baik satu sendiri aja lah, nggak usah menikah lagi. Kalau dapat suami yang takut akan Tuhan, kalau dapat suami yang berkedok, ya pacaran manis-manis kan banyak ya, Bapak Ibu ya, pacaran manis, semua perhatian kalau pacaran, kegelapannya disimpan, nggak tahu, tiba-tiba sudah menikah baru keluar tanduknya. Seperti apa istrinya, seperti apa sifat suaminya, baru ketahuan. Makanya saudara, perhatikan, lebih baik sendiri kalau ragu untuk menikah lagi. Khusus bagi yang single. Saya nggak menyinggung siapapun di tempat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, karena itu firman Tuhan. Ya, Rasul Paulus mengatakan lebih baik aku sendiri, ya kan? Penginjilan kemana-mana bebas. Makanya Rasul Paulus tidak menikah, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa hari ini juga, pas tepat hari ini, Sabtu tanggal 24 Mei 2025, mamanya Bapak Andre Beis meninggal dunia. Ya, makanya di grup tadi sudah saya hubungkan, ya, mamanya meninggal. Jadi Pak Andre hari Senin itu dini hari jam 2 atau jam 1 sudah ke bandara untuk pulang ke NTT. Terus saya bilang ke Esther, Pak Andre bilang, apa kita tunda dulu untuk peneguhan nikah? Saya bilang, ya kalian bicarakanlah. Kalau Sabtu atau Minggu ya kita tunda dulu. Tapi rupanya Senin, ya sudahlah, lanjut lagi. Ya kita selesaikan. Nah ini, supaya untuk kedepannya sudah damai sejahtera senantiasa. Amin, saudara. Karena rumah tangga yang benar, rumah tangga yang beres, itu adalah rumah tangga yang takut akan Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau orang nggak beres, bagaimana mau Tuhan berkati? Hidupnya nggak tenang, keluarganya hancur, tidak diberkati Tuhan secara rohani dan jasmani. Kalau rumah tangga Kristen beres, saudara, beres di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya kalau istrinya benar, suaminya benar, nggak macam-macam, rumah tangga itu akan diberkati Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kenapa rumah tangga tidak diberkati Tuhan, nggak ada damai sejahtera? Karena tidak benar. Mungkin istri kah atau suami kah yang nggak benar, sulit sekali Tuhan memberkati rumah tangga yang seperti itu. Makanya rumah tangga yang diberkati itu adalah rumah tangga yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dua-duanya suami istri mengasihi Tuhan. Karena firman Tuhan, apa yang dia perbuatnya akan menjadi berhasil. Nah ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan bahwa firman Tuhan untuk kedua kekasih kita, Bapak Andre Beis dan Ibu Esther, firman Tuhan jelas bahwa di dalam kekristenan itu tidak ada kekerasan. Amin. Tidak ada kekerasan, artinya tidak ada KDRT, baik istri pukulin suami atau sebaliknya suami pukulin istri, nggak ada. Begitu juga mendidik anak, jangan dengan kekerasan, cukup dengan teguran. Kecuali kalau memang sudah tidak bisa lagi dikatain. Boleh nggak Pak Pendeta dipukul? Boleh, firman Tuhan kan boleh. Tapi harus tahu bagian yang dipukul itu yang mana. Jangan kepala,
Jangan bagian dada, perut, tapi pukul bagian kakinya. Kejutlah dia dengan rotan, bener gak? Itu hanya bagi anak yang bandel. Kalau anak kita nggak bandel, jangan dipukul, nggak boleh dengan kekerasan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita juga bandel dipukul sama Bapak kita di surga, betul nggak saudara? Teguran itu adalah pukulan. Kalau nggak ditegur, saudara, berbahaya. Makanya orang Kristen ini kalau belum bertobat, sudah dinasehati dengan siapapun, nggak bisa mental dengan pendeta siapapun, maka Tuhanlah yang akan menegurnya. Bagaimana cara Tuhan menegurnya? Sakit nggak? Sakit. Kan kita ini anak Tuhan. Kalau anak bandel, Bapak juga sudah mulai tegur dia. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, dia akan kutegur dan kuhajar. Maka dari itu relakanlah dirimu dan bertobatlah. Itu teguran Tuhan. Teguran Tuhan itu menginginkan bahwa setiap kita itu bertobat daripada kejahatan, bertobat daripada yang tidak benar, yang tidak berkenan. Amin, saudara. Jadi kita sebagai orang Kristen harus hidup benar. Sebab ayat 29, tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus telah terhadap jemaatnya. Jadi Bapak Ibu, Kristus itu saudara merawat jemaatnya. Betul ya saudara ya? Mengasihi jemaatnya, memberkati jemaatnya, sama seperti imam dalam rumah tangga. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kepala keluarga itu siapa saudara? Kristus itu nomor 1 dalam hierarkinya. Suami, istri, baru anak. Mana Grace ya? Kamu duduk sini deh. Sini Grace, di depan. Sini, di depan, sini. Salam nama papamu. Kamu bahagia gak papa mama kembali begini? Yang kuat, bahagia. Kenapa kamu di tempat lain? Harus di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur kalau dalam rumah tangga itu ada pemulihan. Amin, saudara. Rumah tangga itu harus ada pemulihan. Kenapa harus ada pemulihan? Memang harus dipulihkan rumah tangga. Lepas rumah tangga bukan hanya keluarga Bapak Andre, tapi kita semua. Kan banyak rumah tangga Kristen yang kelihatannya bahagia, betul nggak saudara? Tapi sebenarnya penyakit di dalam rumah tangganya banyak. Penyakit dalam tanda kutip, masalah-masalah perlu juga dipulihkan, supaya di dalam rumah tangga itu ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita. Tadi sudah saya bilang bahwa saya yakin dan percaya rumah tangga Kristen itu kalau dia benar hidupnya, takut akan Tuhan, pasti diberkati. Amin saudara. Baik secara rohani dan secara jasmani. Saya yakin dan percaya itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan. Saya sudah bicara sama Pak Andre. Pak Andre, kamu siap mengambil keputusan untuk peneguhan dalam pernikahan? Siap. Saya bilang, saya tentukan langsung hari Sabtu. Maka saya umumkan. Ya, karena ini bukan pemberkatan nikah, tapi apa saudara? Peneguhan, diteguhkan dalam pernikahannya. Perhatikan Bapak Andre Beis, sekali setia kamu ikut Tuhan, selamanya harus setia. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Bu Esther juga jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Apa yang sudah menjadi masa lalu, biarlah itu menjadi masa lalu. Tapi ingat, jangan jatuh di lubang yang sama. Jangan sampai Tuhan menegur kita lebih keras daripada sebelumnya. Saya melihat justru ketika Pak Andre sudah kembali, diberkati Tuhan. Betul ya saudara ya? Kita melihat diberkati Tuhan. Amin. Diberkati Tuhan. Nah, Tuhan ingin
Begitu kalau Tuhan melihat rumah tangga bahagia, Tuhan juga senang. Tuhan juga nggak segan-segan untuk memberkati rumah tangga yang takut Tuhan. Betul ya saudara ya? Tapi kalau hidup kita nggak benar, Tuhan juga mau memberkati kita, rasanya Tuhan nggak percaya. Karena uang itu bisa aja disalahgunakan untuk hawa nafsunya. Iya, sama seperti kita lah. Kita kan orang tua di sini, perhatikan. Kalau anak kita nggak benar, kita kasih uang itu dibuat untuk beli rokok, untuk beli minuman, untuk judi. Saudara mau kasih lagi nggak? Terus kasih anak yang begitu. Berarti kita juga sudah benar sebagai orang tua. Makanya firman Tuhan katakan jelas sama seperti Bapa di surga. Dia juga mempercaya berkatnya kepada orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, supaya berkat itu tidak disalahgunakan. Maka dari itu biarlah rumah tangga Pak Andre Beis, Ibu Esther, ya, mereka ini sudah punya anak 2. Pertama Gracia, kedua Sharon. Ya, yang 1 sudah diungsikan di jalur Gaza. Maksud saya bercanda, diungsikan di neneknya. Karena neneknya nggak ada teman, dia sebatang kara di rumah. Kasihan, saya bilang sama Bu Esther, udah suruh nunggu sekolah di Bengkulu saja sama neneknya supaya neneknya ada temannya. Itu ya saudara ya. Nah ini, tapi nanti rencana mereka katanya tamat SD mau dibawa ke sini, sekolah di sini SMP-nya. Ya, nah itu. Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa setiap rumah tangga Kristen itu sangat mulia di hadapan Tuhan. Amin. Bukan hanya Pak Andre dan Bu Esther, kita semua ya yang sudah berkeluarga, perhatikan, itu harus menyenangkan hati Tuhan. Jangan menyenangkan dunia. Keluarga harus memuliakan Tuhan, bukan memuliakan yang lain. Setiap keluarga harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Amin saudara. Suami istri harus jadi teladan bagi anak-anaknya. Jadi contoh yang baik. Bahkan kita semua harus jadi contoh yang baik bagi anak-anak, supaya orang tua juga disegani oleh anak-anak. Karena kita sudah menjadi teladan bagi anak-anak kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan. Ketika saya mendengar kabar-kabar kemarin itu, Pak Andre telepon saya, Pak Pendeta, itu mama saya udah nggak sadar. Tiba-tiba, kok saya dapat WA. Itu siapa yang WA ya kemarin ya? Kalau nggak Gaby, si Cia, katanya ini mamanya Pak Andre sudah meninggal. Saya bilang belum. Ya Andre ya, Andre kan ngomong sama saya bahwa mamanya nggak sadar ya, tapi belum meninggal kan? Sudah meninggal. Terus si Cia ke rumah saya. Dia bilang begini, oh nenek aku yang di NTT udah meninggal, udah nggak sadar. Ya udah sadar, koma itu. Saya bilang belum meninggal, udah meninggal. Enggak, saya bilang nggak sadar. Terus dia tanya sama saya, oh nggak sadar, kalau orang meninggal itu sadar nggak? Nggak sadar. Orang meninggal sadar nggak, saudara? Nah, bapak aku ngomong, nenek aku di sana nggak sadar, berarti udah meninggal dong. Kan orang meninggal nggak sadar. Belum, saya bilang masih koma. Koma itu sadar nggak? Dia bilang ke saya, nggak sadar. Meninggal sadar nggak? Nggak sadar. Sama itu om. Tapi papa kamu ngomong nggak sadar, ya itu nggak sadar. Saya bilang koma itu masih koma. Kita doain Grace ada mujizat. Oh jadi itu belum meninggal, belum. Tiba-tiba benar tadi malam apa pagi tadi ya, Wester udah meninggal. Ya sudahlah. Walaupun hari ini Pak Andre diteguhkan, ada bahagianya, tapi juga ada duka citanya. Ya, mungkin Pak Andre di sini pikirannya di sana,
sedih. Yang namanya mama, ya kan, yang sudah membesarkan dari lahir. Kita juga turut berduka cita, Andre. Ya, saya juga turut berduka cita. Semua pengajian turut berduka cita. Tadi udah ngucapin di grup ya, Bapak Ibu ya. Mungkin yang belum ngucapin belum baca grup. Nah, jadi saudara perhatikan, kita mau memberkati keluarga ini. Amin. Kita teguhkan dalam nama Yesus supaya keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, sampai kakek nenek, sampai maut memisahkan mereka. Amin. Iya. Maka dari itu hari ini ya, pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025, Bapak Andre Beis dan Ibu Esther mengambil keputusan untuk peneguhan dalam pernikahan. Tadi sudah dibaptis Islam dan Bapak Ibu, puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Ya, firman Tuhan jelas katakan, hai istri, tunduklah kepada suami, hai suami, kasihilah istrimu. Kalian bukan lagi dua, melainkan sudah satu. Artinya satu, bukan dua, melainkan satu. Maka dari itu saling mengasihilah kalian berdua. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam peneguhan pernikahan. Saya mengundang untuk kedua suami istri, Bapak Andre Beis dan Ibu Esther, untuk maju ke depan. Silakan. Menghadap ke sini, mungkin kursinya menghadap ke sini. Ibu Esther ke sini, menghadap ke saya. Iya. Yang ingin jemaat. Ya. Saya akan bertanya kepada kedua anak Tuhan yang ada di hadapan saya ini. Nanti Andre dan Bu Esther bisa menjawab. Ya, saya berjanji di hadapan Tuhan dan para pelayan Tuhan. Atau ya, saya berjanji di hadapan para pelayan Tuhan dan kepada Tuhan. Ya. Saudara Andre Beis, apakah engkau berjanji sekarang di hadapan Tuhan bahwa engkau akan mengasihi istrimu dan tidak akan berlaku kasar terhadap dia? Ya, saya berjanji di hadapan Tuhan dan para pelayan Tuhan. Terima kasih. Saya bertanya kepada Ibu Esther. Ibu Esther, apakah engkau berjanji sekarang di hadapan Tuhan bahwa engkau akan tunduk kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan? Iya, saya berjanji di hadapan Tuhan dan para pelayan Tuhan. Ya. Saya mengundang jemaat untuk kita berdiri. Kita arahkan tangan kita. Kita mendoakan kedua suami istri yang diteguhkan hari ini. Mari mendekat aja, obatnya ke sini ya semua. Bu Natalia. Pegangan tangan. Ya. Aku sebagai hamba Tuhan pada saat ini meneguhkan pernikahan Bapak Andre Beis dan Ibu Esther Ria. Biarlah rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang bahagia, yang berharga di hadapan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, dan menjadi teladan sebagai orang tua, sebagai ibu, menjadi teladan bagi anak-anaknya dan bagi jemaat. Hambamu berdoa, biarlah rumah tanggamu diberkati Tuhan
secara rohani, secara jasmani. Rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang bahagia di hadapan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Hai suami, kasihilah istri seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Hai istri, kasihilah suamimu sebagaimana mestinya di hadapan Tuhan. Pada saat ini, hamba berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya teguhkan pernikahan kalian hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat jasmani dan rohani mengalir dalam rumah tanggamu. Haleluya. Amin. Sekarang putar kursinya menghadap ke jemaat. Firman Tuhan mengatakan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Pada saat ini adalah hari yang bahagia di mana rumah tangga ini sudah kembali bersatu dalam kasih Kristus, dalam kemuliaan Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saudara melihat, coba lihat dulu Pak Andre. Pak Andre lihat pengerja, Bu Esther. Ada sukacita nggak? Amin. Ada sukacita nggak? Amin. Amin. Penuhi sukacita. Karena hari ini peneguhan berbeda dengan pemberkatan. Hanya diteguhkan, maka dari itu saudara, biarlah rumah tangga ini diberkati Tuhan dan penuh bahagia. Ingat, kalau Kristus sudah mempersatukan, dosa macam-macam lagi. Ya, fokus kepada rumah tangga, fokus kepada usaha apa yang sedang dikerjakan, fokus kepada Kristus dan banyak mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, demikian peneguhan nikah pada sore hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan nyanyikan satu pujian kita, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kedua, Bapak Esther dan Ibu Esther silakan bangkit berdiri. Katakan mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Gresia maju ke depan. Katakan Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Ada yang mau disampaikan Bapak Andre Beis dan Bu Esther? Sekarang berhadapan Bapak Andre, apa yang mau disampaikan? Apa yang kamu mau ucapkan nanti setelah itu Bu Esther akan menyampaikan sesuatu. Ini tidak ada dalam teksnya. Kalau dulu ucapan janji nikah, karena ini peneguhan, ucapan apa yang mau kamu katakan setelah kamu kembali dalam rumah tangga ini setelah diteguhkan. Ya, saya akan tetap setia, selalu bersama-sama kalian
dan tidak akan mengulangi hal yang pernah saya lakukan di masa lalu. Dan saya berjanji pada Tuhan bahwa mungkin itu harus terjadi untuk saya lebih dewasa, lebih memahami akan kehidupan saya, dan saya pun juga akan berusaha berbuat yang terbaik bagi anak, istri, dan keluarga, dan seluruh jemaat tempat ini, dan tentunya kepada Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan dulu saudara. Sekarang Bu Esther, apa yang mau disampaikan? Ya, Shalom. Shalom. Pada sore hari ini, yang pertama, puji syukur di hadapan Tuhan. Secara pribadi saya mengucapkan puji Tuhan atas segala yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kami. Bukan waktu yang singkat, tetapi waktu yang cukup lama, kurang lebih 5-6 tahun. Saudara tahu apa yang dialami oleh rumah tangga kami, dan saat ini seperti yang saudara saksikan bahwa ini adalah bukti dari doa itu besar kuasa. Bukan sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang nggak ada doanya, tiba-tiba dia kembali. Tetapi di luar sana ada keluarga, ada teman-teman, ada pengerja, ada istri, ada anak yang mendoakan suaminya. Entah itu dia sedang di mana. Dan saya pribadi hanya mau menekankan kepada kita semua bahwa percayalah, apapun yang kita alami ketika kita terus mengandalkan Tuhan, memohon hanya kepada Tuhan, di situ Tuhan pasti memberikan jawaban yang terbaik. Puji Tuhan, itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gresia, ada yang mau disampaikan? Kamu tuh kan anaknya. Sini di tengah sini. Sini, kamu geser di sini. Sini. Bukan kamu. Puasa dia di tengah. Iya. Ya. Mau ngomong apa? Papa udah kembali, senang nggak? Kakak Grace jangan nangis dong. Senang ya, sudah punya papa udah kembali. Ya. Aku harap sih kalau dari papa jangan melakukan hal yang seperti dulu lagi, dan tetap setia melayani Tuhan. Dan itu aja dari aku. Gresia sayang nggak sama papa? Sama mama sayang nggak? Gresia nggak boleh nggak sayang sama papa ya. Sekarang Gresia sudah Tuhan pulihkan ya. Sekarang peluk dulu papa, ayo nak, datangin papa peluk. Gresia sayang sama papa ya. Ini papa kamu, iya. Sayang sama mama, peluk mamanya, peluk mama. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu semua. Jadi mulai saat ini di dalam rumah tangga ini adanya hanya bahagia. Perhatikan Bapak Andre, Bu Esther, Gresia, ya. Rumah tangga kalian sudah pulih. Yang ada hanya kasih, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Gresia mau ngampunin papa? Mau. Coba lihat papa. Papanya lihat. Nah itu anakmu. Iya, ya. Tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus. Jadi rumah tangga yang dipulihkan adalah rumah tangga yang diberkati Tuhan, rumah tangga yang penuh dengan sukacita. Amin, saudara.
Iya, sekarang Kakak Gresia boleh kembali, Bu Esther dan Pak Andre boleh kembali. Tuhan memberkati, selamat ya Pak Andre, dan turut berduka cita Mama yang terkasih Tuhan sudah panggil. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, demikian pernikahan nikah. Biarlah apa yang berlalu sudah berlalu dan sekarang sudah menjadi keluarga yang baru, yang sudah dimateraikan oleh darah Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Sekaligus kita berdoa untuk yang melayani, karena hari ini juga doa pengajar. Setelah itu juga kita akan berdoa untuk makanan. Jadi keluarga Bapak Andre Bes menyiapkan makan malam bagi kita semua. Sekarang untuk tanggal 25 Mei ya. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan pada hari ini satu keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Satu keluarga diteguhkan dalam pernikahan yang kudus. Maka dari itu kami menyerahkan keluarga Bapak Andre, Ibu Esther, serta anak Gresia dan Sharon ke dalam tangan Tuhan, penuh kasih dan rahmat Tuhan. Terima kasih Bapak, berkatilah keluarga ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur atas pemulihan yang terjadi dalam rumah tangga ini Bapak. Kau baik, Kau luar biasa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk khususnya para hamba-hamba Tuhan yang melayani besok, yang akan worship leader Bapak Obaja Takar Besi, untuk singer Saudara Gresia, Brando dan Jeffrey serta Nasya, untuk tim musik Bapak Ekas, Bapak Rohiat, Saudara Stephen dan Daniel. Kami juga berdoa untuk Asar dan Kolektan Ibu Elis Dianti, mungkin penggantinya Ibu Marta, dan warta jemaat Bapak Abraham Tita Pasanea, doa syafaat Ibu Rosmala, multimedia Saudara Brando Aritonang. Ya Tuhan, semua hamba-hambamu yang akan mengambil dalam pelayanan altar yang kudus itu, Tuhan kuduskan mereka, Tuhan tahirkan mereka dalam nama Yesus, sehingga kami layak melayani Tuhan. Dan besok ibadah di tempat ini bukan ibadah yang biasa saja, tetapi ibadah yang menghadirkan hadirat Tuhan, yang ada jamahan Tuhan, ada pengurapan Tuhan, sehingga jemaat di tempat ini yang hadir diberkati, mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan besok di cabang kami GBI Pulau Gebang. Ya Tuhan, di mana besok ibadah jam 5 sore kami akan mengadakan KKR. Dalam ibadah Bapak Pendeta atau Evangelis Domingo sekian jam, Tuhan berkati sebagai pembicara. Begitu juga pembicara di tempat ini Bapak Lukis juga Tuhan mengurapi, berikan hikmat Tuhan. Bila besok di cabang juga acara tidak sia-sia, tetapi ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan. Dalam nama Yesus, biar semua pelayan musik, untuk Saudara Stephen, untuk singer Melani, Vina, Ibu Nanda, bahkan semua Asar dan Kolektan, multimedia, doa syafaat, warta jemaat, Tuhan mengurapi pelayan-pelayan yang ada di Pulau Gebang. Bahkan semua jemaat di Pulau Gebang, mereka yang ada, Tuhan menjamah mereka, menginsapkan mereka, sehingga mereka benar-benar menerima Yesus dalam hatinya, benar-benar melayani dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak untuk bungkus daerah Pulau Gebang dengan kuasa Roh Kudus. Siapapun besok yang akan hadir jemaat Tuhan dalam ibadah KKR, biar Tuhan mereka bisa hadir dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapak yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Pada sore hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami yang khusus untuk kaum muda, youth di tempat ini, Tuhan berkati youth yang ada, Tuhan urapi sehingga mereka terus mengasihi Tuhan dalam masa mudanya. Generasi Yeremia diberkati Tuhan dalam nama Yesus.
Begitu juga anak-anak sekolah minggu, Tuhan juga memberkati anak-anak ini yang masih polos dalam pemikiran, dalam jiwanya. Kiranya kepolosan itu diisi dengan firman. Tuhan berkati guru sekolah minggu, Ibu Saudara Sani, dalam nama Yesus, sehingga anak-anak benar-benar tumbuh imannya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang di surga. Kami juga berdoa untuk yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Untuk yang kekurangan secara materi, Tuhan berkatilah dengan caranya yang ajaib. Yang ada pergumulan dalam hidupnya, Tuhan menolong juga dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapak yang di surga. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam acara doa pengerja dan peneguhan nikah pada sore hingga malam hari ini penuh hikmat Tuhan, penuh kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang di surga. Pengerja yang belum sempat hadir juga Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati yang sakit, sekali lagi sembuhkan Rumawar, Juan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Bahkan mungkin ada yang kurang enak badan tuh juga Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, sempurnakanlah doa ini ya Tuhan. Dan sebentar kami juga akan selesaikan ibadah ini dan kami juga akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara semua, kita semua bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya cinta kasih dari Bapa Surgawi dan persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kata penghiburan, pertolongannya daripada Tuhan menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya di awan-awan yang permai untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa